Nah sekarang ini pada kisah Two Blue Vortex ya, teori mengejutkan kembali muncul nih, mengungkapkan bahwa kisah yang kita kenal itu mungkin lebih dari sekedar petualangan shinobi biasa, tetapi itu berkaitan dengan pohon dewa, Shinju, Otsutsuki Shibai dan juga yang lain sebagainya. Ingat pula ada sosok Amado teman-teman. Nah dia itu berhubungan dengan para Igujubi pada awalnya sebenarnya, karena Code sendiri itu juga salah satu bagian dari rencananya di Kara kan. Amado bukan hanya cyborg biasa sepertinya, penciptaan tersebut representasi dari kecerdasan buatan yang sedang berkembang, berpotensi mengubah segalanya. Teori itu banyak mengangkat bahwa salah satu Igujubi sendiri itu merupakan jaringan pembelajaran neural dalam informasi transmisi dari AI sendiri yang digunakan manusia ke dalam sebuah kode, menciptakan makhluk yang sadar diri yang dikenal sebagai Shinju. Ingat pula kalau semacam kata-kata beratnya seperti itu karena kisah Boruto terreferensi dengan dunia The Matrix kan, movie Matrix, mungkin kalian pernah melihatnya. Tetapi Boruto sendiri itu memang menarik, kode-kode komputer dipakai dalam informasi kisah Two Blue Vortex, Daemon, Code sendiri dan juga yang lain sebagainya. Apa yang terjadi ketika AI menjadi lebih cerdas daripada penciptanya nih? Amado sendiri banyak mengatakan sebagai sosok programmer lah ibaratnya, itu mengendalikan realita dan memanipulasi kehendak bebas dari para orang-orang ciptaannya. Elemen-elemen itu terinspirasi dari dunia komputer. Teori mengangkat kita untuk mempertanyakan batas antara manusia dan juga mesin itu sendiri. Nah di kisah-kisah Two Blue Vortex sebenarnya adaptasinya itu berasal dari sana. Kalian mungkin tak akan membayangkan bahwa era Igujubi sendiri itu informasi itu akan tetap berkaitan dengan informasi Kara Nakama. Yes, ini menarik. Kita akan bahas lebih dalam bagaimana informasi tersebut. Let's go, kita mulai. Jadi itu gini, kalian ingat teman-teman bahwa sejak awal informasi kisah Boruto memang terinspirasi dengan kisah The Matrix kan. Di serial Boruto Two Blue Vortex terinspirasi dari film tersebut. Keduanya memiliki kesamaan dalam alur cerita, mengikuti tokoh yang berdestinasi menyelamatkan dunia sendiri. Kesamaan Boruto dan The Matrix jelas. Boruto dan Neo sama-sama menjadi tokoh harapan. Boruto harus melawan Shinju yang mewakili perdebatan manusia melawan sosok mesin. Neo dalam kisah The Matrix berambisi membebaskan umat manusia dari mesin dan memenuhi takdirnya. Nah untuk Boruto itu adalah karakter fiksi yang sengaja diciptakan oleh Sensei Kishimoto sendiri, itu putra Naruto Uzumaki dan Hinata Hyuga yang berhubungan dengan Otsutsuki dan pertama kali muncul di akhir seri manga Naruto kala itu. Tentang The Matrix itu adalah film yang menceritakan tentang Neo yang berambisi membebaskan umat manusia dari mesin. Ingat di dalamnya juga ada informasi tentang AI atau kecerdasan buatan. Hal-hal seperti ini yang baru dalam kisah dunia ninja dan diadaptasi mirip pula dengan kisah Boruto teman-teman. Teori itu mengaitkan kisah Boruto dengan konsep-konsep dunia computer science tersebut ya, khususnya tentang kecerdasan buatan itu sendiri. Nah seperti yang kita tahu, sosok seperti Amado sendiri itu memiliki elemen-elemen pengembangan masing-masingnya untuk beberapa karakternya. Informasi pertama mungkin akan kita mulai dari sini ya, dari AKB, dari Delta sendiri dan juga penciptaan lainnya. Nah kita akan bahas tentang itu. Kasus Delta sendiri memang digambarkan sebagai representasi dari apa yang disebutkan sebagai aturan pembelajaran Delta Nakama. Itu adalah metode yang digunakan dalam AI untuk mempengaruhi jaringan neural yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Menariknya anting-anting yang dikenakan oleh Delta dan Code itu melambangkan transmisi data teman-teman. Mirip dengan bagaimana AI belajar dan memproses informasi tersebut. Bisa dibilang Delta bukan hanya sekedar karakter tetapi juga simbol dari proses pembelajaran yang kompleks. Nah, bukankah itu menjadi cukup rumit lagi nih dalam bahasa ilmiahnya? Informasi tentang Shinju dan kesadaran diri itu memang sesuatu yang menarik. Kita akan beralih sedikit ke Shinju. Dalam teori itu mengatakan bahwa Shinju dianggap sebagai entitas yang telah mencapai kesadaran penuh kan? Mirip dengan khawatiran yang sering kali kita dengar tentang konsep AI yang menjadi sadar akan keberadaannya sendiri. Transformasi yang dialami oleh Shinju dihubungkan dengan ide tentang sebuah kode yang menunjukkan bahwa mereka diprogram untuk mengembangkan ego dan kesadarannya masing-masing. Jelas membuat kita berpikir nih, apakah ini sedang melihat gambaran dari apa yang bisa terjadi ketika AI benar-benar menjadi sadar nih? Bukankah itu mengerikan pula? Untuk Amado sendiri sih kita akan fokuskan bahwa konteks Amado itu malah sebagai penciptanya. Ia digambarkan layaknya seorang programmer yang memiliki kemampuan memanipulasi realitas melalui pengkodean itu. Mirip dengan cara perangkat lunak beroperasi di dunia nyata kan? Karakter Eida juga memiliki peranan penting di sini karena namanya juga diambil dari Ada Lovelace yang dikenal sebagai
programmer komputer pertama. Ini menambah kedalaman pada tema pemrograman yang manipulasi realitas yang ada dalam cerita kan. Kisah itu terinspirasi dari sana. Kehendak cyborg itu juga mempertanyakan tentang kehendak bebas nih, terutama di antara karakter seperti Kawaki Code itu sendiri. Apakah mereka benar-benar memiliki kehendak bebasnya masing-masing atau mereka hanya seorang cyborg yang mengikuti jalur yang telah ditentukan? Hingga chapter ini semuanya masih misteri nih. Amado jelas memiliki kemampuan untuk menonaktifkan Kawaki dan sudah terjadi di chapter kemarin, yang menunjukkan bahwa mungkin saja ada batasan pada otonomi mereka nih, membuat kita itu mungkin berpikiran ulang ya, seberapa banyak dari kita yang akan benar-benar bebas dalam membuat pilihan jika ada teknik-teknik seperti omnipoten atau sesuatu yang ditanamkan seperti yang dilakukan Amado. Sifat Shinju yang menyeramkan itu mungkin adalah representasi lain. Nah, dalam teori yang sempat kita sebutkan kala itu ya nakama, bahwa Shinju itu banyak yang membanding-bandingkan dengan semacam kayak konsep virus sih. Itu menunjukkan potensi mereka tumbuh secara eksponensial dan mengontrol makhluk berekor lainnya. Mereka memiliki kemampuan yang digambarkan sebagai ilahi, yang menunjukkan bahwa mereka itu memiliki kekuatan kemampuan manipulasi alam yang sangat tinggi. Banyak orang yang bertanya-tanya, apakah para ego GP itu tidak akan yang membelot sama sekali? Banyak yang bertanyakan itu adalah Hidari, tetapi Jura sendiri adalah pengecualian lain sob. Dia adalah ego GP terkuat dan juga merupakan inkarnasi dari sosok Jubegor 10 loh. Perannya pasti akan besar banget tuh. Untuk peran Code sendiri dalam rencana Amado sendiri itu yang menarik sekarang karena belum digambarkan secara lengkap. Nah, untuk Code sendiri sebenarnya itu dianggap sebagai elemen kunci dalam rencana Amado sebenarnya. Entah ada plot twist atau enggak pada nantinya, tetapi kemungkinan bahwa dia itu dimanipulasi tanpa menyadarinya bisa aja terjadi kan. Teori itu menyadarkan bahwa tindakan Amado telah direncanakan dengan sangat cermat dengan tujuan untuk mencapai hasil tertentu dalam sebuah ceritanya. Padahal kala itu Amado sendiri itu juga sudah diculik oleh Code sendiri untuk membebaskan limiternya. Tapi tetap saja ketika limiter itu dibebaskan, Code masih tetap aja badut tuh. Gak tahu untuk beberapa chapter ke depan. Nah, implikasi seperti ini dalam kisah Two Blue Vortex itu jika dikaitkan dengan bahasa mesin atau bahkan bahasa kecerdasan itu memanglah menarik. Itu akan mengangkat banyak pertanyaan filosofis tentang kesadaran, kehendak bebas, dan implikasi etis dari menciptakan makhluk yang sangat menjadi sadar itu. Koneksi antar tiap karakter itu dan konsep-konsep pada ilmu komputer sendiri itu dibawa ke adaptasi kisah Boruto, ya hasilnya akan seperti ini. Tetapi di fase Two Blue Vortex, kemasan itu jauh lebih menarik dari season pertamanya. Karena untuk kisah dunia Shinobi masa lalu kita mungkin akan bertanya-tanya kenapa kisah Boruto jadi seperti ini, kenapa tidak selucu Naruto dahulu. Yaitu konsep beda sebenarnya, dan itu sudah dikatakan ya bahwa kisah Boruto pertama terinspirasi dari The Matrix, kedua Boruto itu tidak terreferensi dan terinspirasi dari Naruto ayahnya, tetapi dari kakeknya yang cool, rajin, dan juga luar biasa cepat brilian dari memahami sesuatu, Minato nakama. Dan itulah kenapa Minato kan sejak kecil juga bukanlah bocah yang lucu seperti Naruto itu ya. Dia adalah bocah yang terbilang ya bad boy atau cool seperti itu. Tetapi ketika mereka sudah dewasa, itu sudah jelas badas parah kan, dan itu sudah terjadi pada Boruto itu sendiri. Nah, kalian sendiri mungkin telah membaca Boruto Two Blue Vortex sampai chapter 19 atau 20-nya ya teman-teman, bahwa orang-orang seperti Kashin Koji yang juga terinspirasi dalam kisah The Matrix Morpheus tersebut, Sarada yang dibuat mirip dengan Trinity, maupun Boruto dengan Neo itu. Nah, sekarang ini Ego Jubi sudah mulai merencanakan kan untuk mencari kolaborator dari Boruto. Siapa yang mungkin disuruh itu? Ya jelas Code teman-teman. Nah, sepertinya Amado ini sudah ketahuan nih gerak-geriknya. Setelah kemarin dia menonaktifkan Kawaki pada chapter-chapter sebelumnya, dia sudah mengatakan bahwa keinginannya hanya untuk membangkitkan ulang putrinya Akebi. Belum banyak yang diketahui tentang Akebi, apakah berhubungan dengan Shibai atau gimana pada nantinya. Tetapi tetap saja karma Kawaki itu memang betul dimanipulasi oleh Amado. Nah, bayangkan jika karma Kawaki itu pada nantinya membuat sosok Otsutsuki baru dari diri Akebi, itulah yang ditahukan oleh Kawaki. Dan itulah kenapa sebenarnya Kawaki sendiri itu ingin memastikannya ya, jika itu sosok Otsutsuki, Kawaki sendiri yang akan membunuhnya. Tapi seperti yang dikatakan kemarin, jika itu terjadi, Amado juga tak akan tinggal diam. Well, bagaimana jika Amado akan menciptakan ras para dewa setelahnya ya? Bisa aja hal tersebut itu akan terjadi kan? Referensi-referensi seperti ini kadang sering bermunculan nakama. Jadi kalau mau disimpulkan bahwa teori yang mengaitkan Boruto dengan kecerdasan buatan membuat perspektif baru tentang narasi yang kita kenal ini di kisah Two
Blue Vortex. Banyak karakter seperti Delta, Amado, atau bahkan Code sendiri Ada itu juga terkait dan terikat dengan bahasa komputer. Tetapi yang menarik dalam kisah Two Blue Vortex ini, segalanya yang dikaitkan dengan AI tersebut itu disangkut pautkan dengan ego Jubi, kesadaran baru yang akhirnya akan menguasai yang lainnya. Namun untuk para ego Jubi sendiri di era Two Blue Vortex ini, di kisahnya sendiri di chapter sebelumnya, ketika Matsuri atau bahkan Ryu ego Jubi dan juga Mamushi dan Hidari itu bergerak, semuanya akan menjadi kemelut yang sangatlah panjang loh. Pada akhirnya lawan terberat itu tetaplah Jura karena dia adalah pemimpin dari ego Jubi. Dan menurut ramalan-ramalan dan penglihatan Ten Direction Jippo Kashin Koji itu, harusnya Boruto sudah berulang kali mati di tangan si Jura itu teman-teman. Jura tersebut memanglah luar biasa. Jadi karena itulah di chapter-chapter selanjutnya, selain ego Jubi itu, yang menarik dinantikan adalah Amado. Apakah dia itu terhubung dengan Otsutsuki di masa lalu? Banyak yang mempertanyakan pula si Bai sendiri itu akan muncul dari sosok siapa nih? Entah dari ego Jubi kah, dari Code kah, atau yang luput dari pandangan Amado. Kenapa? Hal seperti ini kadang sering terjadi dan juga kala itu sudah dicontohkannya melalui aksi Kabuto. Bayangkan Kabuto yang culun seperti itu menjadi villain besar dalam perang Shinobi keempat. Nah, apakah Amado bakal dibikin seperti itu? Itu menarik untuk dinantikan nakama. Kalian sendiri gimana? Sepakat nggak tentang beberapa hipotesa ini? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi jika Amado menciptakan ras para dewa dan informasi hubungan Boruto dengan bahasa komputer itu sendiri, The Matrix. Oh ya, jangan lupa ya nakama untuk subscribe 3 channel terbaru kita di sana nih, Saga Boruto Two Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan juga ramekan di sana ya. Oke, jadi jangan tanyakan, silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini nakama. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.